sebuah lompatan yang besar dalam hidupnya. Dia bisa mendapatkan sesuatu yang hebat. Kapan lagi saya bisa jadi istri dari Tuhan saya? Bisa jadi. Tetapi di satu sisi bisa jadi dia berkata, aku gak punya pilihan. Aku harus menghadapi ini. Ketika nyonya berkata, kamu pergi tidur sama Tuhan, hasilkanlah seorang anak bagiku. Hagar mungkin gak punya pilihan. Di balik kisah Abraham dan Hagar, Abraham dan Sarah, ada sesuatu sosok perempuan yang luar biasa. Mungkin memang di ending daripada kehidupan Ismail, anak daripada Hagar, saya akan ceritakan saudara bagaimana endingnya. Tetapi yang saya mau katakan begini, di balik sebuah cerita yang penuh dengan Abraham dan Sarah, ada satu kisah yang luar biasa dari seorang wanita bernama Hagar. Dan pagi hari ini kita akan berbicara dan kita belajar sama-sama bagaimana hati seorang Hagar. Hagar begitu sangat luar biasa, saudara. Hagar diusir, ya. Dia sudah menghasilkan sebuah keturunan, dia sudah taat, dia sudah mau, dia sudah ikut apa yang diinginkan oleh Tuhannya. Tetapi saat itu kemudian karena hati Sarah yang cemburu, jadi dia diusir. Memang kalau kita membaca di sebuah kisah yang lain di ayat yang berikut di belakang sekali, saudara, sebelumnya itu ada satu momen, ya, di mana Hagar itu memandang rendah nyonyanya karena dia bisa melahirkan, dia bisa hamil. Tetapi kalau kita membaca kisah ini, sebabnya dia diusir adalah itu sebuah sebab juga. Tetapi pada saat yang berlainan, pada saat yang lain dikatakan bahwa Hagar begitu sangat cemburu, dia tidak mau membagi apa yang menjadi hasil warisan daripada Ishak kepada siapa? Kepada Hagar dan Ismail. Dia katakan tolong usir dia. Dan ini menyusahkan hati daripada Abraham. Saudara yang sudah baca kisahnya luar biasa tuh. Tetapi saya ingin membawa saudara lebih lagi mengerti. Kita akan lihat filmnya, saudara. Sedikit saja 5 menit. Silahkan multimedia. Kehadiran kita tidak lagi dibutuhkan. Sesuatu yang gak mudah, saudara, ketika saudara mendapatkan sesuatu yang selama ini menjadi doa saudara, tapi kemudian yang buruk yang saudara terima. Sesuatu yang tidak mudah seperti yang dialami Hagar. Dia gak mudah, saudara. Dia kemudian berangkat sendiri, dikatakan bersama dengan Ismail. Dia kemudian mengembara di sebuah padang Beersheba. Sejauh mata memandang, saudara, semuanya hanya penuh dengan butiran pasir. Tidak satu orang pun di sana. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, dia gak tahan, ya, air dan roti yang dibawa, persediaan yang dibawanya habis, saudara. Kemudian pada saat itu Hagar tidak tahan. Dia tidak bisa melihat Ismail hampir mati, saudara. Kenapa? Karena kehabisan air dan makanan. Ini satu keadaan yang gak gampang. Saudara, bisa kita rasakan, bisa kita bayangkan apa yang bisa Hagar rasakan, apa yang dirasakan seorang Hagar. Tidaklah mudah, saudara. Berkecambuk dalam hatinya. Dia mungkin gak bisa melawan apa-apa. Dia hanya pasrah. Dia hanya seorang budak biasa. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, mungkin keadaan kita seperti Hagar. Kita ada dan mengembara di sebuah padang gurun yang begitu luas. Kita gak tahu bagaimana kelanjutannya. Kita gak tahu apa yang ada di depan kita. Mungkin perasaan kita sudah tercabik-cabik. Ada begitu banyak emosi yang muncul. Marah, sakit hati, kecewa, takut, gelisah, frustasi. Begitu banyak yang dihadapi. Tetapi saudara, kata firman Tuhan katakan ketika Hagar sudah tidak bisa apa lagi, dikatakan di sana apa? Tuhan peduli kepada dia. Amin. Tuhan Yesus masih peduli. Pada saat Kejadian 21:17 menuliskan, Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Hagar, katanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu di tempat ia terbaring. Di tengah padang yang begitu luas, saudara, mungkin kau merasa sendirian. Engkau merasa gak ada yang pedulikan kehidupanku. Engkau ada di tengah-tengah orang banyak, tetapi kau merasa sendiri. Atau mungkin engkau begitu banyak beban yang kau rasakan. Kau hanya bisa berseru dan berdoa kepada Tuhan. Hanya bisa berseru dan berdoa kepada Tuhan. Bersyukur, saudara, Tuhan menjawab dan mendengar.
Setiap seruan yang kita naikkan, saudara, padang gurun itu tempat yang luar biasa. Padang gurun selalu menjadi tempat di mana kita melihat mujizat. Amin. Padang gurun selalu menjadi tempat di mana kita belajar dan menikmati Tuhan. Padang gurun selalu Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita nggak bisa cuma bertumbuh, saudara, hanya di tempat yang penuh dengan hal-hal yang indah. Justru di tempat yang keras, di tempat yang kering, di tempat yang tidak ada apa-apanya, di sanalah Tuhan sedang melatih otot rohani kita supaya kita menjadi hebat, menjadi kuat. Kita sedang dipersiapkan, saudara, untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita bisa hadapi hari ini. Mungkin kita nggak bisa melihat apa-apa, tetapi mata Tuhan selalu tertuju dalam hidup kita. Tuhan memperhatikan, saudara, bahkan hal terkecil yang kau simpan dalam hatimu, yang gak pernah kau utarakan kepada orang lain, yang gak pernah kau utarakan kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu, kepada suamimu. Tuhan mengetahuinya. Tuhan tahu, saudara. Tuhan mendengar. Padang gurun, di tengah-tengah padang gurun seringkali Tuhan banyak mengerjakan mujizat. Di tengah-tengah padang gurun seringkali Tuhan banyak mengajari umatnya. Saudara, kalau hari-hari ini kita menghadapi sebuah padang gurun seperti yang dialami Hagar, tidak usah takut. Tuhan mendengar. Tuhan ada di sana. Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Jangan tanggung bebanmu sendiri. Engkau bisa berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5 ini hal yang luar biasa, saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Menyerah seringkali dianggap dunia orang kalah, tetapi berbanding terbalik dalam orang yang tinggal dalam Tuhan. Penyerahan adalah bukti bahwa kita percaya bahwa Tuhan jauh lebih hebat. Tadi berulang kali dikatakan oleh worship leader bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini, saudara, banyak terjadi, banyak sekarang zona merah kembali ya. Di beberapa tempat baik Indonesia semua zona merah, saudara. Banyak orang menyepelekan varian Omicron. Omicron katanya seperti biasa lah, lebih dahsyat Delta katanya. Tetapi bayangkan, saudara, siapa yang nyangka di balik keadaannya tadinya udah baik, udah oke, udah normal, udah enak, anak-anak udah pada sekolah, ternyata hanya karena sesuatu yang disepelekan saja, saudara, sesuatu yang kecil kemudian bisa menjadi sesuatu yang besar. Kalau saya membaca artikelnya, saudara, ya, jadi Omicron ini bisa 30 kali bermutasi dalam satu manusia. Dia sebuah virus yang begitu sangat ngeyel. Dia memang tidak seberat yang sebelumnya, tetapi dia begitu ngeyel untuk masuk dalam tubuh manusia. Jadi saudara memang harus jaga kesehatan. Tetapi perhatikan, saudara, Tuhan sudah memberikan kunci kepada kita. Yaitu apa? Kita mau berserah kepada Tuhan. Tuhan kasih jaminan dalam hidup kita. Keadaan sekitar kita mungkin tidak baik, hari-hari ini kembali lagi. Tetapi kita bersyukur, kita percaya setiap langkah kita Tuhan sudah atur, Tuhan sudah pegang, dan Tuhan sudah siapkan yang terbaik, saudara. Amin. Mungkin hari ini kita belum melihatnya, apa-apa, saudara. Kalaupun kita melihat awan setelapak tangan yang begitu kecil, mari mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Saudara, belajar menyerahkan kepada Tuhan. Berserah bukan berarti kita kalah, tetapi berserah adalah sebuah bentuk penyerahan hati kita, bahwa kita percaya Tuhan jauh lebih mampu, Tuhan jauh lebih bisa, Tuhan jauh lebih sanggup dari apa yang bisa saya lakukan. Dalam kehidupan kita akan menghadapi berbagai musim, saudara. Dalam kehidupan manusia akan ada musim. Musim gugur, musim panas, musim semi, musim dingin, saudara. Kalau saudara melihat slide yang saya buat, saudara, ini gambaran sepertinya musim kehidupan kita. Dalam kehidupan kita gak selamanya terus kecil, tapi kita akan bertumbuh besar dan dewasa. Gak selamanya kita akan kuat. Ada masa di mana kita juga akan lemah, saudara. Manusia menghadapi musim demi musim dalam kehidupannya. Ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin. Musim semi adalah sesuatu yang baru tumbuh. Kalau kita lihat musim semi, saudara, begitu sangat indah. Ada begitu banyak tumbuhan yang tumbuh, ya, kupu-kupu mulai terbang. Ada begitu banyak keindahan, keceriaan dalam hidup kita. Tetapi musim akan berganti, saudara. Akan ada musim panas di mana kita akan bekerja, ya. Kita akan kemudian berusaha. Kita kemudian membangun networking kita kemudian membangun pekerjaan kita. Tetapi tidak hanya berhenti di situ. Akan ada musim gugur, saudara, di mana yang kita
pekerjaan kita tidak seperti dulu, semua berubah. Dan kemudian akan masuk di sebuah musim namanya musim dingin. Musim dingin adalah sebuah keadaan di mana kita mungkin sendirian. Kita mungkin banyak menutupi diri kita menggunakan mantel yang begitu dingin. Musim dingin, ini musim biasanya kita mengalami kesendirian dalam hidup kita. Tapi gak apa-apa saudara. Firman Tuhan katakan Dia menyertai kita. Bahkan sampai putih rambutmu, Tuhan menyertai kita. Tuhan ada di sana, di setiap musim kehidupan kita. Tuhan bekerja dan berkarya dan Dia belum pernah berhenti. Firman Tuhan katakan selanjutnya saudara, di dalam ayat yang ke-19 dikatakan begini. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberikannya anak itu minum. Ini luar biasa saudara. Pada waktu kita menghadapi kesesakan saudara, pada waktu kita berseru kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka disitulah kemudian Tuhan membukakan mata kita. Seperti Tuhan membukakan mata Hagar. Hagar ada di tengah kesesakannya, tapi kemudian Tuhan membukakan matanya dan dia melihat sumur. Tuhan tidak membuat sumur saudara ya. Tuhan tidak membuat sumur. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah apa? Dia membuat mata Hagar melihat sumur. Ini beda saudara. Tuhan gak tunggu sebentar ya. Ting, saya buat kayak kamu sumur. Ini selesai gali. Udah kamu kasih minum anakmu. Enggak. Tapi Tuhan membukakan, dia singkatkan matanya Hagar. Tuhan tidak membuat sumur, tetapi Tuhan membuka mata Hagar. Pada saat matanya dibuka, kemudian dia melihat sumur. Kemudian dia ambil saudara. Dia berikan minum kepada anaknya. Ini sumur yang beda saudara. Kalau tadinya dia hanya minum dari air jasmani, tetapi kali ini dia diberikan Tuhan minuman dari sumber air, mata air yang sesungguhnya, yaitu siapa? Yesus Kristus, Tuhan itu sendiri. Dan pada saat dia minum, dia kemudian menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Saudara lihat, waktu Tuhan bersama dengan kita, dia akan membukakan mata kita saudara. Keadaannya masih sama, ada di padang gurun. Tetapi ketika Tuhan membuka mata kita, maka kita akan melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat sebelumnya. Kita akan melihat Tuhan di sana. Kita akan melihat bagaimana hati Tuhan ada di sana. Kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan ada di sana. Dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak bisa melihat sesuatu secara rohani saudara. Kalau mata jasmani hanya melihat hal yang jasmani, tetapi diperlukan mata rohani yang terbuka untuk bisa melihat perkara rohani. Mata jasmani gak bisa melihat perkara rohani. Itu sebabnya Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau. Tinggal dalam hidupku, tinggallah bersama Tuhan, berakar dalam Tuhan. Waktu kita berakar saudara, bertumbuh bersama dengan Tuhan, mengizinkan Tuhan ada dalam hidup kita, maka disanalah kemudian Tuhan akan membukakan mata rohani kita. Kita akan dibawa berjalan kedewasaan bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengizinkan mata rohani kita dibuka, maka kita akan melihat perkara-perkara rohani saudara. Saudara ingat waktu di dalam sebuah kisah Elisa dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17, waktu itu Elia minta kepada Tuhan untuk membukakan mata bujangnya. Ya, waktu itu dikatakan lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat bahwa Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Kadang-kadang masalah yang begitu berat ya membuat kita gak bisa lihat penyertaan Tuhan, membuat kita kehilangan iman kita, membuat kita kehilangan mata rohani kita. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita mengizinkan Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita akan dibukakan mata rohani kita. Kita akan lihat perkara hebat, perkara dahsyat. Dan Tuhan ada di sana. Mazmur 146 ayat 8 berkata, Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan, saudara, hanya sampai kita berani menutup mata jasmani kita. Menutup mata jasmani itu artinya dikatakan seperti di sini, saudara, kurang lebih dikatakan Tuhan buka mata orang buta. Kalau orang buta, dia itu akan menutup mata dan tidak bisa apa-apa. Kalau kita buka mata kita, saudara, yang main apa, saudara? Logika kita, betul? Pikiran kita yang main.
roti, 5 ikan. Sorry, kebalik saya. 5 roti dan 2 ikan. Makanya kenapa 5 roti dan 2 ikan? Itu di luar logika, saudara. Bisa kasih 12. Sisa 12 ranjang maksud saya. Bisa mempergunakan ribuan orang. Makanya kenapa waktu Petrus dipanggil Tuhan, sini Petrus, jalan di atas air. Secara logika gak mungkin. Tetapi bermainlah di hati saudara. Bermainlah dengan iman saudara. Dengan percaya saudara. Makanya kenapa waktu Tuhan berkata kepada Maria, Maria, dalam kandunganmu akan lahir seorang anak. Itu gak masuk akal saudara. Di mana-mana sebuah fertilitas, sebuah pembuahan akan terjadi ketika sel telur bertemu dengan sel sperma. Tetapi itu terjadi di luar kemustahilan. Sesuatu yang tidak bisa, saudara. Saya waktu datang ke Samarinda, saudara, setelah rapat begitu beberapa kali dengan keluarga, adik saya juga yang di Bandung, kemudian diputuskan saya balik ke Samarinda. Saya nggak tahu, saudara, saya mau buat apa di sini. Networking saya semua ada di Makassar. Kami sudah 11 tahun di sana dan banyak yang kami kerjakan. Di sini kembali lagi, istilahnya di meskipun banyak teman, saudara, tapi beda ya kalau membangun networking, saudara, dalam pelayanan, pekerjaan, ya. Saya pulang kembali ke Samarinda. Saya bilang, Tuhan, sama suami saya juga, kita mau ngapain ya? Suami saya bilang, udah kita nggak tahu, kita doa aja. Yang penting kita disuruh kita balik, kita mau pelihara mama sama-sama, sama kakak kita juga nggak punya keluarga, anak-anak saya juga udah nggak punya oma lagi, oma cuma 1. Oke. Karena saya tahu, saudara, musim-musim kehidupan itu seorang yang masuk dalam posisi midlife, kehidupan apa ya midlife itu sudah mau masuk fase tua, saudara, dewasa ke atas ya. Mereka butuh banyak support system. Saudara. Kalau orang sudah masuk usia masa tua, itu dia akan bisa melihat sesuatu yang indah kalau dia ada dekat dengan keluarganya. Itu sebabnya saya memilih untuk balik, saudara. Saya berbilang sama Tuhan, saya nggak tahu Tuhan mau buat apa Tuhan di Samarinda. Berdoa, kemudian Tuhan kasih sebuah suatu hal, saudara, buat yayasan. Karena saya memang dipanggil, saudara, saya memang dipanggil Tuhan untuk bisa membangun, memperlengkapi. Kadang-kadang kita salah artikan, kalau kita masuk gereja ini terus gak tertanam di situ kan gak enak, saudara. Padahal sebenarnya panggilan kita adalah melayani, membagikan berkat, kemudian melatih, itu yang Tuhan panggil. Nah, kemudian melalui yayasan ini kami memberkati, sekarang ada beberapa anak-anak lokal, saudara, orang-orang Dayak yang juga kami latih. Meskipun kecil, tapi kami mau belajar setia kepada Tuhan. Meskipun itu seperti awan telapak tangan, saudara. Tetapi kami mau berjalan tidak dengan logika, tapi kami mau berjalan dalam hati kami. Kami tahu Tuhan ada di sana. Waktu kita ukur untung rugi, saudara, kita akan pernah masuk. Dalam Tuhan itu matematikanya itu nggak di luar dari akal pikiran kita, saudara. Saudara tahu sampai hari ini saya nggak pernah membayar uang sekolah saya. Selalu ada orang lain yang membayar. Saya nggak ngerti. Bukan orang Indonesia, saudara. Buah-buah pelayan kami, teman-teman yang ada di luar negeri. Saya nggak tahu, tiba-tiba aja capture gitu, kasih nomor rekening, share, aku kasih berkat. Saya nggak pernah bayar uang sekolah saya. Saya sudah berapa bulan di situ, kurang lebih 6 bulan, saudara. Selalu Tuhan kirim. Setelah dalam Tuhan saya melayani Tuhan panggil saya hamba Tuhan. Memang saya juga bekerja sebagai sekuler, saudara. Karena kalau kita mau cari uang, kita nggak mungkin cari uang di gereja, benar nggak? Tuhan bilang kalau kamu mau makan, kamu kerja. Itu ada ayatnya, saudara. Tapi kalau kita mau melayani, ada bagian-bagian kita. Kapan kita menempatkan hal yang rohani, kapan kita harus menempatkan hal yang sekuler. Karena hamba Tuhan juga harus memberkati. Benar ya, Pastor Maya? Kita diajarin begitu ya, di Hagai, hamba Tuhan harus bisa memberkati. Kita nggak boleh minta-minta sama jemaat kita. Karena supaya Tuhan yang kita sembah juga bisa membuktikan kepada orang lain bahwa yes, Tuhan hidup dalam kami. Amin. Jangan pakai logika, saudara. Berhenti pakai logika. Pakai hati kita. Izinkan Tuhan bekerja di sana. Nah, saudara lihat, waktu Hagar melihat ada sumur yang kemudian mengisi kirbatnya. Saudara, kirbat ini diisi dengan air, tetapi air yang berbeda. Kirbat yang dibawa oleh Hagar sebelumnya diisi air oleh Abraham. Mungkin hati kita selama ini, saudara, diisi oleh hal-hal yang ada di sekitar kita. Hal-hal yang ada dalam pelayanan kita.
hal-hal yang dalam pekerjaan kita, anak kita, hobi kita, ya, kemudian apa kesukaan kita. Tetapi itu semua itu semua hampa dan akan habis, ada batas limitnya. Tetapi kemudian ketika Tuhan yang mengisi kirbat hati kita, mungkin saudara mengalami kirbat hati yang kosong, ya, karena pekerjaan, karena kesibukan, karena masalah rumah tangga, karena masalah keuangan, karena masalah sakit penyakit. Saudara, Amerika Diabetes Association mengatakan bahwa yang paling banyak 74% yang kena COVID adalah orang yang punya diabetes. Kenapa? Karena COVID, ya, virusnya itu berkembang, dia menjadi makanan, gula darah kita itu jadi makanan mereka. Wah, banyak kemudian orang banyak udah nelfon yang sekarang sudah saya konsultan kesehatan, banyak yang nelfon gimana nih? Bu siangnya kadang-kadang saya dipanggil dokter, saudara ya, Bu saya bilang, saya bukan dokter, saya ibu suster dulu ya, tapi hari ini saya sudah bukan suster. Ya, mereka bertanya, gimana nih, Bu, kalau saya punya diabetes? Orang mulai takut. Padahal sebenarnya saudara ya, 80% imun tubuh kita itu bisa naik kalau apa? Dalam diri kita sendiri penuh sukacita. Makanya kenapa psikologi berkata bahwa orang itu sakit bukan karena penyakitnya. Waktu didiagnosa kanker, bukan kankernya yang ganas, tetapi stresnya kita yang bikin kita mati, saudara. Itu sudah terbukti, 80% itu terbukti semua, saudara. Tapi waktu kita mengalami dokter bilang, kamu sakit ini, sukacita aja, saudara. Bersyukur saja dalam nama Yesus, hidup sehat tetap harus dijalankan, protokol tetap harus dijalankan, tetapi sukacita. Nah, kirbat hati kita nggak bisa diisi oleh apa yang ada di luar. Hanya Tuhan yang bisa mengisinya. Amin, saudara. Makanya hari ini saudara, kalau mungkin saudara mengalami kelemahan tubuh, ada yang mengalami sakit, saudara, sukacita aja, saudara. Sukacita saja. Amin. Karena bukan penyakit yang bikin kita mati, saudara, tetapi stresnya yang bikin kita mati. Karena kalau orang stres, itu ada hormon yang buruk sekali namanya oksitosin. Itu dia menyerang sel lambung kita, menyerang kepala kita, otak kita, menyerang pankreas kita, menyerang jantung kita. Itu yang bikin kita mati, saudara. Jadi kalau sudah mengalami sakit penyakit, sudah tenang aja. Tuhan penyembuh kita, amin. Tetap makanan sehat, tetap minum, tetap olahraga, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, jaga protokol kesehatan. Tapi yang penting juga adalah sukacita. Amin. Nah, firman Tuhan katakan ketika kirbat itu kosong, maka Tuhan membuka mata Hagar dan Tuhan mengisi kirbatnya. Tuhan mengisi hati Hagar dengan luar biasa. Demikianlah hati kita sekarang. Tuhan mengisi hati kita dengan hal yang indah, hal yang luar biasa. Mazmur 107 ayat 9 berkata, sebab dipuaskanlah jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkan dengan kebaikan. Kemudian Tuhan berkata yang terakhir, saudara. Poin yang terakhir dalam ayat ke-20 sampai 21. Tuhan menyertai anak itu sehingga dia bertambah besar. Dia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya. Saudara lihat kisah Hagar, kehidupannya tidak berhenti di padang gurun, saudara. Tak berhenti di padang gurun. Tuhan membawa dia ke sebuah kehidupan yang lebih baik. Demikian juga kehidupan kita. Waktu kita mengizinkan semuanya kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan mata rohani kita dan kita akan melihat perkara hebat. Dan di sana Tuhan memuaskan kirbat hati kita, Dia memuaskan jiwa kita, dan kemudian apa? Tuhan membuat kehidupan kita jauh lebih indah daripada sebelumnya. Kita tidak selamanya saudara mengalami padang gurun, tidak selamanya kita dalam kesesakan. Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan kita, saudara. Saudara kalau tahu, saudara, di area daerah Yerusalem sana, saudara ya, di area Israel sana, itu padang gurun, saudara, nggak seperti kita lihat kalau rumputnya banyak, itu enggak, saudara. Kalau ditulis ya, Yesus gembala yang baik, saudara, gembala-gembala pada zaman dulu, seperti yang kita baca dalam firman Tuhan, itu sangat bersusah payah mencari namanya rumput, saudara. Padang rumput itu enggak seperti seluas Kalimantan besar itu enggak. Mereka harus berjalan bermil-mil mencari, saudara, supaya ada padang rumput. Tetapi mereka berusaha supaya apa? Supaya ini domba-dombanya ini aman, baik, bisa makan. Bahkan kadang-kadang seorang gembala, saudara, menghadapi ancaman bagi dirinya sendiri, binatang buas. Tetapi gembala ini rela. Yang penting apa? Domba-dombaku selamat, domba-dombaku baik.
secara Tuhan, saudara. Maksud saya, tetapi gembala kita juga. Ada ibu gembala kita di sini. Beliau juga menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya. Bahkan kadang-kadang harus mempertaruhkan dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang harus mempertaruhkan keinginannya sendiri. Demi apa? Supaya domba-domba menjadi baik. Demikianlah juga, saudara, kalau gembala kita saja bisa melakukan hal yang baik bagi kita, apalagi gembala kita yang baik, yaitu Yesus. Amin. Dia mengasihi kita, domba-dombanya. Dia sudah pertaruhkan nyawanya. Dia sudah berikan semuanya supaya kita bisa apa, saudara, bisa menikmati yang terbaik. Tuhan adalah gembala yang baik akan kekurangan aku. Dia membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Dia menyegarkan jiwa kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya. Sebab gada dan tongkatmu itu yang memegang kami, Tuhan. Dia bahkan menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Biarlah kita penuh melimpah. Biarlah berarti, saudara, sebuah kemenangan. Amin. Tuhan berikan kita kemenangan. Yang terakhir dikatakan Mazmur 18:31, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Tuhan punya janji bukan cuma buat Ishak, tapi juga buat Ismail. Kalau saudara mungkin tahu ya, saudara dengar Ismail itu keturunan Kedar. Sebenarnya tidak semuanya, saudara. Di awal-awal keturunan Ismail, kalau genomnya apa ya, pohon-pohon keluarganya ya, garis keturunan Ismail, ada juga beberapa yang menjadi prajurit bersama-sama dengan Daud. Jadi tidak semuanya keturunan Kedar. Memang ada beberapa, tapi tidak semuanya. Bahkan Tuhan juga memberkati hidup mereka. Tapi ibu saudara, di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dia gembala yang baik. Ada sebuah pujian, ini bagus sekali nih ya. Engkau gembala yang baik. Haleluya. Kita yang pujian ini sama-sama sebelum kita tutup. Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang. Katakan menyegarkan jiwaku, Tuhan. Sekalipun aku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Katakan dengan imanmu, dengan hatimu, katakan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Saudara, kalau kita berjalan sendiri pasti kita gagal. Tapi kalau kita berjalan digandeng sama yang punya bumi ini, sama yang punya langit ini, siapa yang melawan kita? Saudara, tidak ada. Kemenangan ada di pihak kita. Mari silakan pelan-pelan kita bangun.